Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat anugerahnya sehingga di pagi hari yang cerah ini kita senantiasa bisa menjalankan dan menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Baik jamaah subuh yang berbahagia, kita memasuki bab baru yaitu makna al-jihad wal wala wal hukum. Jadi makna daripada jihad, kemudian wal wala loyalitas, wal hukmu artinya adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ma hukmul jihad fi sabilillah. Apa hukum dari jihad fi sabilillah? Jadi apa hukum daripada jihad fi sabilillah? Maka jawabnya adalah al jihadu wajibun. Jihad itu adalah wajib. Wajib bil mali dengan harta, wan nafsi dan jiwa, wal lisani dan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bil amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan, walaupun dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat, wa thiqalan dan berat. Wajah itu dan berjihadlah bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dan jiwamu, fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yang demikian itu adalah khairun, lebih baik, lakum bagi kalian, in kuntum jika kalian adalah ta'lamun, kalian mengetahui. Baik, dari ayat ini jelas bahwa dalam berjihad, dalam mengikuti medan juang di perjuangan jihad fisabilillah itu merupakan suatu kewajiban apabila sudah ada perintah dari Amirul Mukminin atau istilahnya pemimpinnya kaum muslimin. Dan ayat ini menegaskan bahwa baik dalam keadaan berat maupun ringan tetap infiru, berangkatlah. Ya, khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wajah itu dan berjihadlah bi amwalikum dengan hartamu. Jadi harta yang dimilikinya pun dalam rangka untuk mendukung jihad fisabilillah itu juga bisa atau istilahnya dipakai, digunakan dalam rangka untuk mengikuti panggilan seruan jihad ini. Bahkan wa anfusikum dan dirimu, nyawamu, ya, itu juga digunakan dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Ini semuanya adalah lebih baik jika kita semuanya mengetahui. Kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi jahidu, berjihadlah kalian semuanya, atau istilahnya perangilah, jahidu perangilah al musyrikin, orang-orang musyrik itu, bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dan jiwa kalian, wa alsinatikum atau bahkan dengan lisan kalian, artinya memberikan nasihat atau teguran melalui lisan, itu termasuk jihad, ya, termasuk jihad fisabilillah. Sahih rawahu Abu Dawud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, itu tentang hukum jihad. Jadi intinya hukum jihad adalah wajib, ya, wajibun bil mal wa nafs wa lisan. Ya, wajib baik menggunakan harta
bahkan jiwa raga, ya, atau dengan lisan. Kemudian soal yang kedua adalah ma huwal wala. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan wala? Loyalitas. Wala itu, wala lanjutannya wal barok itu ya. Ma huwal wala'u, apa yang dimaksud dengan al wala'u, ya, bentuk loyalitas itu apa maksudnya? Al wala'u, jawabnya adalah al wala'u huwa al hubbu wan nusrah. Jadi yang disebut dengan wala itu artinya adalah al hubbu, cinta. Ya, cinta, kemudian wan nusrah, dan memberikan pertolongan. Wan nusrah, dan menolong, pertolongan. Jadi artinya ketika kita memaknai apa itu wala, atau istilah wujud loyalitas kita kepada kaum muslimin, ya, itu adalah bentuknya al hubbu wan nusrah, mencintai dan juga memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, lanjutnya adalah apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas salata wa yutuz zakata wa yutunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Kalau di PDF-nya nggak ada itu lanjutannya. Baik, artinya adalah wal mu'minun, orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang mukmin perempuan, itu ba'duhum, sebagiannya di antara mereka itu adalah auliya ba'd, yaitu memberikan penolong atau istilahnya pertolongan kepada yang lainnya, atau menjadi wali, auliyaul ba'd, jadi pemimpin dari yang lainnya. Nah, tugasnya apa? Yaitu ya'muruna, mereka mengajak atau merintahkan bil ma'rufi, dengan hal yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna, dan mencegah mereka ini 'anil munkar, dari perbuatan munkar, wa yuqimunas shalah, dan mereka selalu mendirikan salat, wa yutunaz zakah, dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, ya, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, maka mereka itulah, ya, mukmin satu dengan mukmin yang lain, mukminin dan mukminat, mereka itu adalah sayarhamahumullah, yaitu maka sayarham, akan menyayangi, hum, kepada mereka, yaitu siapa? Allah akan menyayangi kepada mereka, yaitu mukmin laki dan mukmin perempuan, ya, karena menjadi wali satu dengan yang lainnya. Innallaha azizun hakim, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Jadi dalam surat At-Taubah ini Allah menutup dengan mengatakan innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah azizun hakimun, ya. Kenapa Allah dibaca fathah? Karena ada inna, ya, tangsibul isma wa tarfaul khobar, azizun menjadi khobar, azizun hakimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang sudah masyhur, yang sudah banyak kita ketahui, yaitu al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain, mukmin satu, al mu'min, seorang mukmin, lil mu'min, bagi mukmin yang lainnya, adalah kal bunyan. Kal bunyan itu adalah seperti bangunan, yashuddu, yang menguatkan, ba'duhu, sebagian satu, yang lainnya ba'don, kepada sebagian yang lain. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah sebagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan al mukmin lil mukmin itu kajasadil wahid, yaitu sebagaimana satu tubuh. Nah, apabila satu tubuh yang lainnya sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Itulah yang namanya persaudaraan dan persatuan daripada kaum muslimin. Ayat ini juga mengatakan begitu, hadis ini juga begitu, al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah bagikan satu bangunan yang utuh, ya, antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kemudian yang ketiga, hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Hal, apakah tajuzu boleh
muwalatul kufar, yaitu menjadikan wali, menjadikan pemimpin al-kufar, orang-orang kafir ini. Bolehkah kaum muslimin itu menjadikan orang kafir itu menjadi walinya, menjadi pemimpinnya? Wa nusratuhum, bahkan menolongnya, memberikan pertolongan, membantunya. Ya, maka jawabnya adalah la tajuzu. Ya, kamu tidak boleh, hal tajuzu, tidak boleh, la tajuzu muwalatul kufar. Ya, tidak boleh, yaitu yang namanya memberikan pertolongan atau menjadikan pemimpin atau wali al-kufar, yaitu orang-orang kafir. Wa nusratuhum, juga enggak boleh yang namanya memberikan pertolongan. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi ayatnya kalau di PDF adalah qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa, waman dan barang siapa ya watawallahum, yaitu memberikan perwalian, memberikan atau menjadikan pemimpin mereka itu, minkum di antara kalian, fa innahu, maka sungguhnya minhum adalah termasuk dari mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menjadikan seorang pemimpin yaitu yang dari seorang kafir, orang yang tidak mukmin, tidak beriman, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi la tajuzu muwalatul kufari wa nusratihim. Jadi tidak bisa la tajuzu muwalatul kufari wa nusratuhum. Tidak bisa untuk memberikan atau menjadikan wali atau pemimpin yang belum muslim atau istilahnya tidak beriman atau kafir. Baik, kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Jadi Rasul bersabda di sini bahwa inna ali bani fulan, ada sesungguhnya keluarga daripada keturunan Bani Fulan, ini enggak disebutkan siapa Bani Fulan, laisu bi auliyai, yaitu mereka ini tidak bisa, mereka itu tidak bisa bi auliyai, yaitu untuk menjadi waliku, menjadi seorang pemimpinku. Jadi Rasul itu bersabda bahwa ada beberapa kaum yang kebetulan karena masih belum mukmin, belum muslim gitu, maka itu adalah laisu bi auliyai, tidak bisa untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin, seorang wali, ya, seorang pemimpin di antara kaum muslimin yang ada. Baik, kemudian apa sih yang dimaksud dengan wali? Siapa itu al-wali? Man huwa al-waliyu? Man huwa al-waliyu? Siapa? Man siapa? Huwa dia, al-waliyu. Yang disebut dengan wali itu siapa? Ya, yang disebut dengan wali itu siapa? Maka jawabnya adalah al-waliyu huwa al-mu'minut taqiyyu. Al-waliyu huwa al-mu'minut taqiyyu. Ya, yang dimaksud dengan al-wali itu adalah al-mu'min, seorang mukmin, at-taqiyyu, yang bertakwa. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan wali. Ya, maka ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ayat ini mendasari bahwa yang dimaksud dengan wali Allah, kekasihnya Allah itu, ya, itu adalah dia al-mu'minut taqi, orang beriman yang bertakwa. Ya, dengan kata lain, al-mu'min itu berarti hatinya beriman, takwa itu perilakunya seperti orang bertakwa. Ya, tingkah laku perbuatannya adalah seperti orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwa inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasihnya Allah itu, la khaufun, tidak pernah merasa takut, tidak takut dia itu, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka itu yahzanun, mereka bersedih hati. Jadi yang namanya wali Allah, kekasih Allah itu dalam hidupnya tidak punya rasa takut, tidak rasa khawatir, ya, tidak pernah bersedih hati gitu ya. Nah, karena siapa itu? Ya, orang yang disebut dengan wali Allah, maka ayat berikutnya mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, ya, wa kanu, dan adalah mereka yattaqun, yaitu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa kanu, dan adalah mereka, yaitu yattaqun, mereka bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Baik, jadi itulah menjadikan kita paham bahwa yang dimaksud dengan wali itu seperti itu. Jadi harus beriman dan bertakwa. Sementara kalau kita perhatikan orang beriman dan bertakwa itu harus ibadah, sholat gitu ya. Makanya kalau ada orang yang dikatakan wali tapi kok tidak sholat, ya wali ini nggak jelas jadinya. Jadi artinya yang dimaksud wali itu apa? Ya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama waliyallahu wa salihul mu'minina." Rasul bersabda bahwa innama, sesungguhnya, waliyallahu, wali saya adalah Allah. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang saleh, orang-orang mukmin yang berbuat baik. Ini ditekankan ya kata-kata wa salihul mu'minin. Ya, orang-orang mukmin yang akhlaknya saleh, yang perilakunya adalah baik. Ya, karena boleh jadi orangnya beriman tapi akhlaknya nggak baik, boleh jadi karena dia istilahnya bisa jadi menjadi seorang mukmin tapi yang fasik. Tapi di sini dikatakan bahwa yang menjadi kekasih Allah atau wali ini adalah wasolihul mu'minin, yaitu orang mukmin yang saleh, yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Sahih rawahu Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini derajatnya adalah sahih. Baik, satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yahkumul muslimun? Bimadza yahkumul muslimuna? Perhatikan harakatnya. Bimadza yahkumul muslimun? Yahkumu itulah fi'il mudhari', al muslimun yaitu orang-orang muslim. Bimadza yahkumul muslimun? Ya, dengan apa yahkumu berhukum al muslimun, orang-orang muslim itu? Seorang muslim itu berhukum dengan apa gitu? Maka jawabnya adalah yahkumul muslimuna, yahkumu berhukum al muslimuna, orang-orang muslim ini bil Quran wal hadis sahih. Ya, orang yang mukmin ini, orang muslim ini adalah berhukum dengan Al-Quran wal hadis sahih, dan hadis Rasul Muhammad SAW yang sahih, yang benar. Jadi dasar hukumnya kaum muslimin dalam menetapkan sebuah perkara, dalam menetapkan segala sesuatu, itu adalah bil Quran, dengan Al-Quran wal hadis sahih, yaitu dengan hadis yang sahih. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, al-ayah, panjang ayatnya, tapi ini diambil awalnya saja. Wa anihkum, dan hendaklah engkau menghukumi, wa an, dan hendaklah hukum, yaitu engkau menghukumi bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, yaitu dengan apa yang Allah turunkan. Ya, wala tattabi ahwahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jadi ini adalah ada dalam surat Al-Maidah ayat 49. Jadi Allah menegaskan, yaitu wa anihkum, dan hendaklah engkau berhukum atau hendaklah engkau menghukumi mereka, menghukumi umat Rasulullah pada saat itu, para sahabat gitu ya. Wa anihkum, dan hendaklah engkau ini menghukumi mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim, wala tattabi ahwahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Baik, kemudian ditutup dengan hadis Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik. Yaitu alimul ghaib, Allah adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib, wasyahadati, dan hal-hal yang nampak, yang kelihatan. Anta tahkumu baina ibadik. Anta, engkau ya Muhammad, tahkumu baina ibadika, itu engkau menghukumi dengan hukumnya Allah. Tahkumu, kamu berhukum atau menghukumi, baina ibadika, di antara hamba-hambamu. Jadi artinya hadis ini menegaskan bahwa Rasul tugasnya adalah memberikan keputusan, atau istilahnya kata putus perkara dalam persoalan umat manusia pada saat itu, yaitu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian yang kita kaji pada subuh kali ini. Insyaallah tinggal 2 pertemuan lagi dan 2 bab juga, yaitu al-amal bil Quran wal hadis, dan yang kedua adalah as-sunnah wal bid'ah. Apa itu bedanya sunnah dan bid'ah? Insyaallah di pertemuan yang datang kita lanjutkan.
2 kali lagi dan selesailah kitab ini insyaallah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.